Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal, dalam fase B ini, IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel,
Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. Hamas melaporkan bahwa pejuangnya berhasil menargetkan 8 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang tertidur di kendaraan lapis baja. Mengetahui kelengahan Israel, Hamas langsung memanfaatkan situasi dengan membakar kendaraan lapis baja Israel. Akibatnya, 1 perwira perang dan 7 tentara Israel terbakar hingga tewas. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, 8 tentara Israel itu tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC di Rafah Selatan pada Sabtu 15 Juni dini hari. Media Israel pun mengonfirmasi tewasnya 8 tentara Israel itu. 1 di antara 8 tentara Israel dilaporkan sebagai perwira tempur. Sejauh ini tidak dijelaskan secara spesifik jenis peluru anti-tank yang digunakan Hamas untuk menembak APC Israel. Namun serangan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di tank Israel. Kobaran api itu mampu menewaskan 8 tentara Israel yang sedang tertidur di dalamnya. Adapun APC Israel diyakini menganggur dan digunakan oleh pasukan Zionis sebagai tempat peristirahatan. Dilaporkan mayat para tentara Israel pun terbakar habis, begitu pula APC yang hancur. Houthi melancarkan serangan rudal jelajah anti kapal ke kapal kargo milik Ukraina di Teluk Aden pada Kamis 13 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan seorang tentara Amerika Serikat terluka parah. Yaman pun mengancam serangan di Laut Merah tidak akan pernah berhenti. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi rudal Houthi menghantam kapal Ukraina. Adapun kapal kargo curah MV itu mengalami kerusakan dan kebakaran hebat seusai diserang Houthi. Akibatnya kru kapal berusaha keras memadamkan api. Di saat itulah seorang marinir atau tentara Amerika Serikat mengalami luka parah hingga segera dievakuasi. Houthi menyampaikan pasukannya akan terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, milisi Yaman ini mengaku tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah. Sementara Amerika Serikat mengklaim pasukannya berhasil bertindak atas serangan Houthi. Washington menyebut pasukannya berhasil balas dendam dan menghancurkan 2 kapal patroli Houthi di Laut Merah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan cara lama, yakni menembakkan bom api menggunakan ketapel raksasa untuk menyerang Lebanon. Namun bom api itu sempat gagal menyerang Hizbullah hingga jatuh dan membakar wilayahnya sendiri.
Dikutip dari tribunnews.com, channel 12 melaporkan Hizbullah mendirikan benteng di hutan yang berbatasan dengan Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah pun memasang alat peledak untuk mencegah pasukan Israel memasuki Lebanon. Oleh sebab itu, tentara Israel menggunakan ketapel agar bom api Zionis mampu menjangkau wilayah Hizbullah. Media Israel menambahkan keputusan menggunakan ketapel karena sulitnya mengaktifkan angkatan udara untuk misi ini. Selain itu, penggunaan senjata primitif ini membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding senjata lainnya. Memang beredar di media sosial memperlihatkan tentara Israel melempar bom api menggunakan ketapel ke wilayah Lebanon. Namun beredar video yang memperlihatkan Israel gagal menyerang Hizbullah. Pasalnya bom api itu tidak mampu menjangkau Lebanon, justru jatuh di wilayahnya sendiri. Terlihat bola api itu justru membakar perbatasan antara Israel dan Lebanon. Ukraina diduga kepergok membantu Israel di tengah perang dengan militan Palestina. Upaya itu diketahui oleh Houthi hingga kapal Ukraina langsung dibakar habis di Laut Merah. Dikutip dari Arab News, kapal kargo curah MV Verbena Ukraina kepergok berlayar di Laut Merah pada Kamis 13 Juni. Namun hingga saat ini belum diketahui tujuan kapal tersebut berada di wilayah yang sedang berkonflik. Saat kapal Ukraina ketahuan berlayar di Teluk Aden, Houthi langsung meluncurkan serangan membabi buta. Tak main-main, serangan rudal anti kapal milisi Houthi mampu membakar kapal Ukraina. Kondisi tersebut membuat kru kapal kewalahan memadamkan api hingga seorang marinir Amerika Serikat mengalami luka parah. Milisi Yaman pun mengklaim pasukannya akan membantai kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Adapun aksi Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Tentu saja serangan Houthi terhadap kapal-kapal terkait Israel di perairan tersebut telah mengganggu rantai pengiriman global. Akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengubah rute perjalanan mereka ke jalur yang lebih aman meski harus mengeluarkan lebih banyak ongkos. Rusia mengerahkan pasukannya melakukan konvoi menuju satu wilayah di Aleppo yang dikuasai oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasukan Moskow dikerahkan selesai IDF melancarkan serangan di Aleppo pada awal Juni 2024. Dikutip dari Syria, pasukan Rusia bersiap membuka penyeberangan Abu al-Zandein dekat kota Al-Bab di pedesaan Aleppo. Adapun perlintasan tersebut memisahkan desa Abu Zandein dari lahan pertaniannya dengan wilayah Israel. Dalam konteks ini, pasukan Rusia mendatangkan bala bantuan militer ke area penyeberangan yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang. Disebutkan pembukaan penyeberangan Abu al-Zandein telah disepakati oleh Rusia dan Turki. Namun kedatangan Rusia sedikit mendapat penolakan dari rakyat setempat, terutama di desa perisai Eufrat. Para pengunjuk rasa mengangkat plakat yang bertuliskan slogan, "Pembebasan adalah satu, Anda hanya akan masuk ke dalam tubuh kami." Sementara konvoi pasukan Rusia dilakukan setelah Israel menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni silam. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran, oleh sebab itu Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah menerbitkan adegan dari operasi yang menargetkan situs Bayat Blida milik tentara pendudukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan sebuah roket bergerak menuju target. Tak berselang lama, ledakan hebat terjadi. Rudal tersebut menghantam bangunan hingga hancur. Sementara kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi. Belum diketahui secara pasti serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka di antara pasukan pendudukan. Tentara Israel juga belum memberikan komentarnya atas serangan Hizbullah tersebut.
Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas yakni Brigade Al-Qassam mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran. Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. جوا جوا حطها جوا دخلها جوا اول مطلع عشان هيك اسمع هذا معطيها من الظهر Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigade Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera yang tewas. Mereka juga tidak memberikan gambar apapun atau memberikan informasi tambahan tentang korban. Dalam video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di Kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomi Zev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil
untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, Hizbullah, mereka telah kehilangan lebih dari 300 pejuang dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu pemukim di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun konflik di wilayah utara saat ini masih berada dalam batas-batas eskalasi terkendali, prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota terorisme. Mengingat sikap ini tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa Netanyahu mungkin memilih untuk melakukan tindakan eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. מה, תדבר. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. מה, תדבר. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أولياء لم يأتوا عارفون
Pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peledak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IDF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Givati, Yair Reutemann. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas yang disebabkan oleh alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassa mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Kabin bulldozer militer D9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah HPC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Media Israel melaporkan jika pasukan pendudukan mengalami insiden. Pendudukan mengakui bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 tewas akibat ledakan alat peledak, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel juga mengakui terbunuhnya 8 tentara dan perwiranya. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka terbunuh akibat alat peledak di kendaraan pengangkut pasukan harimau meledak. Insiden ini terjadi di Brigade Teknik 601. Media Zionis menggambarkan insiden itu sebagai bencana. Pasalnya, kendaraan tersebut diserang saat bergerak menuju lokasi selanjutnya. Padahal tentara membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Beberapa hari lalu, seorang komandan kompi berpangkat mayor juga tewas bersama 3 tentara lainnya di jalur Gaza bagian selatan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 bertambah menjadi 661 orang. Selain itu, 3.617 tentara terluka menurut informasi yang diizinkan oleh tentara untuk dipublikasikan. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi. Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%. Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim, barat daya kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تطخ كل أي واحد
بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal dalam fase B ini IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza.
Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel, Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. Hamas melaporkan bahwa pejuangnya berhasil menargetkan 8 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang tertidur di kendaraan lapis baja. Mengetahui kelengahan Israel, Hamas langsung memanfaatkan situasi dengan membakar kendaraan lapis baja Israel. Akibatnya, 1 perwira perang dan 7 tentara Israel terbakar hingga tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, 8 tentara Israel itu tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC di Rafah Selatan pada Sabtu 15 Juni dini hari. Media Israel pun mengonfirmasi tewasnya 8 tentara Israel itu. 1 di antara 8 tentara Israel dilaporkan sebagai perwira tempur. Sejauh ini tidak dijelaskan secara spesifik jenis peluru anti-tank yang digunakan Hamas untuk menembak APC Israel. Namun serangan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di tank Israel. Kobaran api itu mampu menewaskan 8 tentara Israel yang sedang tertidur di dalamnya. Adapun APC Israel diyakini menganggur dan digunakan oleh pasukan Zionis sebagai tempat peristirahatan. Dilaporkan mayat para tentara Israel pun terbakar habis, begitu pula APC yang hancur. Houthi melancarkan serangan rudal jelajah anti kapal ke kapal kargo milik Ukraina di Teluk Aden pada Kamis 13 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan seorang tentara Amerika Serikat terluka parah. Yaman pun mengancam serangan di Laut Merah tidak akan pernah berhenti. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi rudal Houthi menghantam kapal Ukraina. Adapun kapal kargo curah MV itu mengalami kerusakan dan kebakaran
kebakaran hebat seusai diserang Houthi. Akibatnya kru kapal berusaha keras memadamkan api. Di saat itulah seorang marinir atau tentara Amerika Serikat mengalami luka parah hingga segera dievakuasi. Houthi menyampaikan pasukannya akan terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, milisi Yaman ini mengaku tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah. Sementara Amerika Serikat mengklaim pasukannya berhasil bertindak atas serangan Houthi, Washington menyebut pasukannya berhasil balas dendam dan menghancurkan 2 kapal patroli Houthi di Laut Merah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menggunakan cara lama, yakni menembakkan bom api menggunakan ketapel raksasa untuk menyerang Lebanon. Namun bom api itu sempat gagal menyerang Hizbullah hingga jatuh dan membakar wilayahnya sendiri. Dikutip dari tribunnews.com, channel 12 melaporkan Hizbullah mendirikan benteng di hutan yang berbatasan dengan Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah pun memasang alat peledak untuk mencegah pasukan Israel memasuki Lebanon. Oleh sebab itu, tentara Israel menggunakan ketapel agar bom api Zionis mampu menjangkau wilayah Hizbullah. Media Israel menambahkan keputusan menggunakan ketapel karena sulitnya mengaktifkan angkatan udara untuk misi ini. Selain itu, penggunaan senjata primitif ini membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding senjata lainnya. Memang beredar di media sosial memperlihatkan tentara Israel melempar bom api menggunakan ketapel ke wilayah Lebanon. Namun beredar video yang memperlihatkan Israel gagal menyerang Hizbullah. Pasalnya bom api itu tidak mampu menjangkau Lebanon, justru jatuh di wilayahnya sendiri. Terlihat bola api itu justru membakar perbatasan antara Israel dan Lebanon. Ukraina diduga kepergok membantu Israel di tengah perang dengan militan Palestina. Upaya itu diketahui oleh Houthi hingga kapal Ukraina langsung dibakar habis di Laut Merah. Dikutip dari Arab News, kapal kargo curah MV Verbena Ukraina kepergok berlayar di Laut Merah pada Kamis 13 Juni. Namun hingga saat ini belum diketahui tujuan kapal tersebut berada di wilayah yang sedang berkonflik. Saat kapal Ukraina ketahuan berlayar di Teluk Aden, Houthi langsung meluncurkan serangan membabi buta. Tak main-main, serangan rudal anti kapal milisi Houthi mampu membakar kapal Ukraina. Kondisi tersebut membuat kru kapal kewalahan memadamkan api hingga seorang marinir Amerika Serikat mengalami luka parah. Milisi Yaman pun mengklaim pasukannya akan membantai kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Adapun aksi Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Tentu saja serangan Houthi terhadap kapal-kapal terkait Israel di perairan tersebut telah mengganggu rantai pengiriman global. Akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengubah rute perjalanan mereka ke jalur yang lebih aman meski harus mengeluarkan lebih banyak ongkos. Rusia mengerahkan pasukannya melakukan konvoi menuju satu wilayah di Aleppo yang dikuasai oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasukan Moskow dikerahkan seusai IDF melancarkan serangan di Aleppo pada awal Juni 2024. Dikutip dari Syria, pasukan Rusia bersiap membuka penyeberangan Abu al-Zandein dekat kota Al-Bab di pedesaan Aleppo. Adapun perlintasan tersebut memisahkan desa Abu Zandein dari lahan pertaniannya dengan wilayah Israel. Dalam konteks ini, pasukan Rusia mendatangkan bala bantuan militer ke area penyeberangan yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang. Disebutkan pembukaan penyeberangan Abu al-Zandein telah disepakati oleh Rusia dan Turki. Namun kedatangan Rusia sedikit mendapat penolakan dari rakyat setempat, terutama di desa perisai Eufrat. Para pengunjuk rasa mengangkat plakat yang bertuliskan slogan, "Pembebasan adalah satu, Anda hanya akan masuk ke dalam tubuh kami." Sementara konvoi pasukan Rusia dilakukan setelah Israel menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni silam. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran, oleh sebab itu Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah menerbitkan adegan dari operasi yang menargetkan situs Bayat Blida milik tentara pendudukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan sebuah roket bergerak menuju target.
Tak berselang lama, ledakan hebat terjadi. Rudal tersebut menghantam bangunan hingga hancur. Sementara kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi. Belum diketahui secara pasti serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka di antara pasukan pendudukan. Tentara Israel juga belum memberikan komentarnya atas serangan Hizbullah tersebut. Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas yakni Brigade Al-Qassam mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran. Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. أول مطلق جميل. اسمع هذا معطيها في الظهر Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat.
Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigades Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera yang tewas. Mereka juga tidak memberikan gambar apapun atau memberikan informasi tambahan tentang korban. Dalam video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di Camp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomizev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak bom dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu berada dalam batas-batas eskalasi terkendali. Prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עצמי.
חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה את תריף תחנת הציר. לא, תדבר. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peledak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IDF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Givati, Yair Reutemann. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas yang disebabkan oleh alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassa mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Kabin bulldozer militer D9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah HPC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Media Israel melaporkan jika pasukan pendudukan mengalami insiden sulit di jalur Gaza Tengah pada Sabtu 15 Juni 2024, di mana pihak pendudukan mengakui bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 tewas akibat ledakan alat peledak, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel juga mengakui terbunuhnya 8 tentara dan perwiranya. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka terbunuh akibat alat peledak di kendaraan pengangkut pasukan harimau meledak. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tal Al-Sultan di Rafah, selatan jalur Gaza. Di antara 8 orang Israel yang tewas adalah seorang wakil komandan kompi di Brigade Teknik 601. Media Zionis menggambarkan insiden itu sebagai bencana. Pasalnya, kendaraan tersebut diserang saat bergerak menuju lokasi selanjutnya. Padahal tentara membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Beberapa hari lalu, seorang komandan kompi berpangkat mayor juga tewas bersama 3 tentara lainnya di jalur Gaza bagian selatan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 bertambah menjadi 661 orang. Selain itu, 3.617 tentara terluka menurut informasi yang diizinkan oleh tentara untuk dipublikasikan. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi.
Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%. Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim, barat daya kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تطخ كل أي واحد. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر.
Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal, dalam fase B ini, IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel, Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza.
Hamas melaporkan bahwa pejuangnya berhasil menargetkan 8 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang tertidur di kendaraan lapis baja. Mengetahui kelengahan Israel, Hamas langsung memanfaatkan situasi dengan membakar kendaraan lapis baja Israel. Akibatnya, 1 perwira perang dan 7 tentara Israel terbakar hingga tewas. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, 8 tentara Israel itu tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC di Rafah Selatan pada Sabtu 15 Juni dini hari. Media Israel pun mengonfirmasi tewasnya 8 tentara Israel itu. 1 di antara 8 tentara Israel dilaporkan sebagai perwira tempur. Sejauh ini tidak dijelaskan secara spesifik jenis peluru anti-tank yang digunakan Hamas untuk menembak APC Israel. Namun serangan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di tank Israel. Kobaran api itu mampu menewaskan 8 tentara Israel yang sedang tertidur di dalamnya. Adapun APC Israel diyakini menganggur dan digunakan oleh pasukan Zionis sebagai tempat peristirahatan. Dilaporkan mayat para tentara Israel pun terbakar habis, begitu pula APC yang hancur. Houthi melancarkan serangan rudal jelajah anti kapal ke kapal kargo milik Ukraina di Teluk Aden pada Kamis 13 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan seorang tentara Amerika Serikat terluka parah. Yaman pun mengancam serangan di Laut Merah tidak akan pernah berhenti. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi rudal Houthi menghantam kapal Ukraina. Adapun kapal kargo curah MV itu mengalami kerusakan dan kebakaran hebat seusai diserang Houthi. Akibatnya kru kapal berusaha keras memadamkan api. Di saat itulah seorang marinir atau tentara Amerika Serikat mengalami luka parah hingga segera dievakuasi. Houthi menyampaikan pasukannya akan terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, milisi Yaman ini mengaku tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah. Sementara Amerika Serikat mengklaim pasukannya berhasil bertindak atas serangan Houthi, Washington menyebut pasukannya berhasil balas dendam dan menghancurkan 2 kapal patroli Houthi di Laut Merah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan cara lama, yakni menembakkan bom api menggunakan ketapel raksasa untuk menyerang Lebanon. Namun bom api itu sempat gagal menyerang Hizbullah hingga jatuh dan membakar wilayahnya sendiri. Dikutip dari tribunnews.com, channel 12 melaporkan Hizbullah mendirikan benteng di hutan yang berbatasan dengan Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah pun memasang alat peledak untuk mencegah pasukan Israel memasuki Lebanon. Oleh sebab itu, tentara Israel menggunakan ketapel agar bom api Zionis mampu menjangkau wilayah Hizbullah. Media Israel menambahkan keputusan menggunakan ketapel karena sulitnya mengaktifkan angkatan udara untuk misi ini. Selain itu, penggunaan senjata primitif ini membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding senjata lainnya. Memang beredar di media sosial memperlihatkan tentara Israel melempar bom api menggunakan ketapel ke wilayah Lebanon. Namun beredar video yang memperlihatkan Israel gagal menyerang Hizbullah. Pasalnya bom api itu tidak mampu menjangkau Lebanon, justru jatuh di wilayahnya sendiri. Terlihat bola api itu justru membakar perbatasan antara Israel dan Lebanon. Ukraina diduga kepergok membantu Israel di tengah perang dengan militan Palestina. Upaya itu diketahui oleh Houthi hingga kapal Ukraina langsung dibakar habis di Laut Merah. Dikutip dari Arab News, kapal kargo curah MV Verbena Ukraina kepergok berlayar di Laut Merah pada Kamis 13 Juni. Namun hingga saat ini belum diketahui tujuan kapal tersebut berada di wilayah yang sedang berkonflik. Saat kapal Ukraina ketahuan berlayar di Teluk Aden, Houthi langsung meluncurkan serangan membabi buta. Tak main-main, serangan rudal anti kapal milisi Houthi mampu membakar kapal Ukraina. Kondisi tersebut membuat kru kapal kewalahan memadamkan api hingga seorang marinir Amerika
Serikat mengalami luka parah. Milisi Yaman pun mengklaim pasukannya akan membantai kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Adapun aksi Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Tentu saja serangan Houthi terhadap kapal-kapal terkait Israel di perairan tersebut telah mengganggu rantai pengiriman global. Akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengubah rute perjalanan mereka ke jalur yang lebih aman meski harus mengeluarkan lebih banyak ongkos. Rusia mengerahkan pasukannya melakukan konvoi menuju satu wilayah di Aleppo yang dikuasai oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasukan Moskow dikerahkan selesai IDF melancarkan serangan di Aleppo pada awal Juni 2024. Dikutip dari Syria, pasukan Rusia bersiap membuka penyeberangan Abu al-Zandein dekat kota Al-Bab di pedesaan Aleppo. Adapun perlintasan tersebut memisahkan desa Abu Zandein dari lahan pertaniannya dengan wilayah Israel. Dalam konteks ini, pasukan Rusia mendatangkan bala bantuan militer ke area penyeberangan yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang. Disebutkan pembukaan penyeberangan Abu al-Zandein telah disepakati oleh Rusia dan Turki. Namun kedatangan Rusia sedikit mendapat penolakan dari rakyat setempat, terutama di desa perisai Eufrat. Para pengunjuk rasa mengangkat plakat yang bertuliskan slogan, "Pembebasan adalah satu, Anda hanya akan masuk ke dalam tubuh kami." Sementara konvoi pasukan Rusia dilakukan setelah Israel menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni silam. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran, oleh sebab itu Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah menerbitkan adegan dari operasi yang menargetkan situs Bayat Blida milik tentara pendudukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan sebuah roket bergerak menuju target. Tak berselang lama, ledakan hebat terjadi. Rudal tersebut menghantam bangunan hingga hancur. Sementara kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi. Belum diketahui secara pasti serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka di antara pasukan pendudukan. Tentara Israel juga belum memberikan komentarnya atas serangan Hizbullah tersebut. Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas, yakni Brigade Al-Qassam, mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran.
Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. أول مطلع جميل. اسمع Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigade Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera yang tewas. Mereka juga tidak memberikan gambar apapun atau memberikan informasi tambahan tentang korban. Dalam video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di Kem Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomizev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat.
Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, Hizbullah, mereka telah kehilangan lebih dari 300 pejuang dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu pemukim di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun konflik di wilayah utara saat ini masih berada dalam batas-batas eskalasi terkendali, prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota terorisme. Mengingat sikap ini tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa Netanyahu mungkin memilih untuk melakukan tindakan eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עצמי. לא, תדבר. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עצמי. לא, תדבר. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka.
Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peledak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IOF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Gifati, Yair Roitman. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas yang disebabkan oleh alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassa mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Kabin bulldozer militer D9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah HPC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Media Israel melaporkan jika pasukan pendudukan mengalami insiden sulit di jalur Gaza Tengah pada Sabtu 15 Juni 2024, di mana pihak pendudukan mengakui bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 tewas akibat ledakan alat peledak, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel juga mengakui terbunuhnya 8 tentara dan perwiranya. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka terbunuh akibat alat peledak di kendaraan pengangkut pasukan harimau meledak. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tal Al-Sultan di Rafah, selatan jalur Gaza. Di antara 8 orang Israel yang tewas adalah seorang wakil komandan kompi di Brigade Teknik 601. Media Zionis menggambarkan insiden itu sebagai bencana. Pasalnya, kendaraan tersebut diserang saat bergerak menuju lokasi selanjutnya. Padahal tentara membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Beberapa hari lalu, seorang komandan kompi berpangkat mayor juga tewas bersama 3 tentara lainnya di jalur Gaza bagian selatan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 bertambah menjadi 661 orang. Selain itu, 3.617 tentara terluka menurut informasi yang diizinkan oleh tentara untuk dipublikasikan. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi. Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%. Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim Barat Daya, kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تقبل لأي واحد بسم الله الله أكبر
بسم الله الله أكبر. Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal, dalam fase B ini, IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak.
Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel, Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. Hamas melaporkan bahwa pejuangnya berhasil menargetkan 8 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang tertidur di kendaraan lapis baja. Mengetahui kelengahan Israel, Hamas langsung memanfaatkan situasi dengan membakar kendaraan lapis baja Israel. Akibatnya, 1 perwira perang dan 7 tentara Israel terbakar hingga tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, 8 tentara Israel itu tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC di Rafah Selatan pada Sabtu 15 Juni dini hari. Media Israel pun mengonfirmasi tewasnya 8 tentara Israel itu. 1 di antara 8 tentara Israel dilaporkan sebagai perwira tempur. Sejauh ini tidak dijelaskan secara spesifik jenis peluru anti-tank yang digunakan Hamas untuk menembak APC Israel. Namun serangan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di tank Israel. Kobaran api itu mampu menewaskan 8 tentara Israel yang sedang tertidur di dalamnya. Adapun APC Israel diyakini menganggur dan digunakan oleh pasukan Zionis sebagai tempat peristirahatan. Dilaporkan mayat para tentara Israel pun terbakar habis, begitu pula APC yang hancur. Houthi melancarkan serangan rudal jelajah anti kapal ke kapal kargo milik Ukraina di Teluk Aden pada Kamis 13 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan seorang tentara Amerika Serikat terluka parah. Yaman pun mengancam serangan di Laut Merah tidak akan pernah berhenti. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi rudal Houthi menghantam kapal Ukraina. Adapun kapal kargo curah MV itu mengalami kerusakan dan kebakaran hebat seusai diserang Houthi. Akibatnya kru kapal berusaha keras memadamkan api. Di saat itulah seorang marinir atau tentara Amerika Serikat mengalami luka parah hingga segera dievakuasi. Houthi menyampaikan pasukannya akan terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, milisi Yaman ini mengaku tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah. Sementara Amerika Serikat
mengklaim pasukannya berhasil bertindak atas serangan Houthi. Washington menyebut pasukannya berhasil balas dendam dan menghancurkan 2 kapal patroli Houthi di Laut Merah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan cara lama, yakni menembakkan bom api menggunakan ketapel raksasa untuk menyerang Lebanon. Namun bom api itu sempat gagal menyerang Hizbullah hingga jatuh dan membakar wilayahnya sendiri. Dikutip dari tribunnews.com, Channel 12 melaporkan Hizbullah mendirikan benteng di hutan yang berbatasan dengan Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah pun memasang alat peledak untuk mencegah pasukan Israel memasuki Lebanon. Oleh sebab itu, tentara Israel menggunakan ketapel agar bom api Zionis mampu menjangkau wilayah Hizbullah. Media Israel menambahkan keputusan menggunakan ketapel karena sulitnya mengaktifkan angkatan udara untuk misi ini. Selain itu, penggunaan senjata primitif ini membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding senjata lainnya. Memang beredar di media sosial memperlihatkan tentara Israel melempar bom api menggunakan ketapel ke wilayah Lebanon. Namun beredar video yang memperlihatkan Israel gagal menyerang Hizbullah. Pasalnya bom api itu tidak mampu menjangkau Lebanon, justru jatuh di wilayahnya sendiri. Terlihat bola api itu justru membakar perbatasan antara Israel dan Lebanon. Ukraina diduga kepergok membantu Israel di tengah perang dengan militan Palestina. Upaya itu diketahui oleh Houthi hingga kapal Ukraina langsung dibakar habis di Laut Merah. Dikutip dari Arab News, kapal kargo curah MV Verbena Ukraina kepergok berlayar di Laut Merah pada Kamis 13 Juni. Namun hingga saat ini belum diketahui tujuan kapal tersebut berada di wilayah yang sedang berkonflik. Saat kapal Ukraina ketahuan berlayar di Teluk Aden, Houthi langsung meluncurkan serangan membabi buta. Tak main-main, serangan rudal anti kapal milisi Houthi mampu membakar kapal Ukraina. Kondisi tersebut membuat kru kapal kewalahan memadamkan api hingga seorang marinir Amerika Serikat mengalami luka parah. Milisi Yaman pun mengklaim pasukannya akan membantai kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Adapun aksi Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Tentu saja serangan Houthi terhadap kapal-kapal terkait Israel di perairan tersebut telah mengganggu rantai pengiriman global. Akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengubah rute perjalanan mereka ke jalur yang lebih aman, meski harus mengeluarkan lebih banyak ongkos. Rusia mengerahkan pasukannya melakukan konvoi menuju satu wilayah di Aleppo yang dikuasai oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasukan Moskow dikerahkan seusai IDF melancarkan serangan di Aleppo pada awal Juni 2024. Dikutip dari Syria, pasukan Rusia bersiap membuka penyeberangan Abu al-Zandein dekat kota Al-Bab di pedesaan Aleppo. Adapun perlintasan tersebut memisahkan desa Abu Zandein dari lahan pertaniannya dengan wilayah Israel. Dalam konteks ini, pasukan Rusia mendatangkan bala bantuan militer ke area penyeberangan yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang. Disebutkan pembukaan penyeberangan Abu al-Zandein telah disepakati oleh Rusia dan Turki. Namun kedatangan Rusia sedikit mendapat penolakan dari rakyat setempat, terutama di desa perisai Eufrat. Para pengunjuk rasa mengangkat plakat yang bertuliskan slogan, "Pembebasan adalah satu, Anda hanya akan masuk ke dalam tubuh kami." Sementara konvoi pasukan Rusia dilakukan setelah Israel menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni silam. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran. Oleh sebab itu, Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah menerbitkan adegan dari operasi yang menargetkan situs Bayat Blida milik tentara pendudukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan sebuah roket bergerak menuju target. Tak berselang lama, ledakan hebat terjadi. Rudal tersebut menghantam bangunan hingga hancur. Sementara kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi. Belum diketahui secara pasti serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka di antara pasukan pendudukan. Tentara Israel juga belum memberikan komentarnya atas serangan Hizbullah tersebut.
Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas, yakni Brigade Al-Qassam, mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran. Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. أول مطلق جميل. اسمع انا معطيها بالظهر Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigade Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera yang tewas. Mereka juga tidak memberikan gambar apapun atau memberikan informasi tambahan tentang korban. Dalam video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di Kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomizev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil
untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, Hizbullah, mereka telah kehilangan lebih dari 300 pejuang dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu pemukim di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun konflik di wilayah utara saat ini masih berada dalam batas-batas eskalasi terkendali, prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota terorisme. Mengingat sikap ini tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa Netanyahu mungkin memilih untuk melakukan tindakan eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עצמי. לא, תדבר. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עצמי. לא, תדבר. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم. أولياء الدم أنتم تعرفون
Pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peledak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IDF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Givati, Yair Roitman. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas yang disebabkan oleh alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassa mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Kabin bulldozer militer D9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah HPC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Media Israel melaporkan jika pasukan pendudukan mengalami insiden sulit di jalur Gaza Tengah pada Sabtu 15 Juni 2024, di mana pihak pendudukan mengakui bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 tewas akibat ledakan alat peledak, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel juga mengakui terbunuhnya 8 tentara dan perwiranya. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka terbunuh akibat alat peledak di kendaraan pengangkut pasukan harimau meledak. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tal Al-Sultan di Rafah, selatan jalur Gaza. Di antara 8 orang Israel yang tewas adalah seorang wakil komandan kompi di Brigade Teknik 601. Media Zionis menggambarkan insiden itu sebagai bencana. Pasalnya, kendaraan tersebut diserang saat bergerak menuju lokasi selanjutnya. Padahal tentara membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Beberapa hari lalu, seorang komandan kompi berpangkat mayor juga tewas bersama 3 tentara lainnya di jalur Gaza bagian selatan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 bertambah menjadi 661 orang. Selain itu, 3.617 tentara terluka menurut informasi yang diizinkan oleh tentara untuk dipublikasikan. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi. Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%. Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim Barat Daya Kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تقول لأي واحد
بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal dalam fase B ini IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza.
Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut laporannya, Hamas kembali menjebak pasukan patroli IDF di lingkungan Al-Zaitun, yakni dengan menggiring mereka ke terowongan yang telah dipasangi peledak mematikan. Setelah para tentara Israel itu masuk, terowongan tersebut diledakkan dan membuat jasad IDF itu tertimbun. Seusai insiden tersebut, Hamas juga memantau helikopter Israel yang hendak mengevakuasi jasad para tentara. Pasalnya helikopter tersebut mendarat dan kebingungan menemukan jasad-jasad para tentara yang terkubur di terowongan Hamas. Diketahui selain meledakkan pasukan patroli Israel, Hamas juga membombardir pertempuran tentara Israel di lingkungan yang sama dengan beberapa mortir 120 mm. Di waktu yang sama, Hamas juga menargetkan tank Merkava Israel menggunakan peluru Yasin 105 di lingkungan Tel Al-Sultan di Saudi, sebelah barat Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Arab pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam kurun waktu 24 jam, Houthi bahkan berhasil menyerang 3 kapal terafiliasi dengan Israel sekaligus. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kebakaran hebat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Sari mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan juga Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. Hamas melaporkan bahwa pejuangnya berhasil menargetkan 8 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang tertidur di kendaraan lapis baja. Mengetahui kelengahan Israel, Hamas langsung memanfaatkan situasi dengan membakar kendaraan lapis baja Israel. Akibatnya, 1 perwira perang dan 7 tentara Israel terbakar hingga tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, 8 tentara Israel itu tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC di Rafah Selatan pada Sabtu 15 Juni dini hari. Media Israel pun mengonfirmasi tewasnya 8 tentara Israel itu. 1 di antara 8 tentara Israel dilaporkan sebagai perwira tempur. Sejauh ini tidak dijelaskan secara spesifik jenis peluru anti-tank yang digunakan Hamas untuk menembak APC Israel. Namun serangan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di tank Israel. Kobaran api itu mampu menewaskan 8 tentara Israel yang sedang tertidur di dalamnya. Adapun APC Israel diyakini menganggur dan digunakan oleh pasukan Zionis sebagai tempat peristirahatan. Dilaporkan mayat para tentara Israel pun terbakar habis, begitu pula APC yang hancur. Houthi melancarkan serangan rudal jelajah anti kapal ke kapal kargo milik Ukraina di Teluk Aden pada Kamis 13 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan seorang tentara Amerika Serikat terluka parah. Yaman pun mengancam serangan di Laut Merah tidak akan pernah berhenti. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi rudal Houthi menghantam kapal Ukraina. Adapun kapal kargo curah MV itu mengalami kerusakan dan kebakaran
kebakaran hebat seusai diserang Houthi. Akibatnya kru kapal berusaha keras memadamkan api. Di saat itulah seorang marinir atau tentara Amerika Serikat mengalami luka parah hingga segera dievakuasi. Houthi menyampaikan pasukannya akan terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, milisi Yaman ini mengaku tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah. Sementara Amerika Serikat mengklaim pasukannya berhasil bertindak atas serangan Houthi, Washington menyebut pasukannya berhasil balas dendam dan menghancurkan 2 kapal patroli Houthi di Laut Merah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan cara lama, yakni menembakkan bom api menggunakan kapal raksasa untuk menyerang Lebanon. Namun bom api itu sempat gagal menyerang Hizbullah hingga jatuh dan membakar wilayahnya sendiri. Dikutip dari Tribunnews.com, Channel 12 melaporkan Hizbullah mendirikan benteng di hutan yang berbatasan dengan Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah pun memasang alat peledak untuk mencegah pasukan Israel memasuki Lebanon. Oleh sebab itu, tentara Israel menggunakan ketapel agar bom api Zionis mampu menjangkau wilayah Hizbullah. Media Israel menambahkan keputusan menggunakan ketapel karena sulitnya mengaktifkan angkatan udara untuk misi ini. Selain itu, penggunaan senjata primitif ini membutuhkan biaya lebih sedikit dibanding senjata lainnya. Memang beredar di media sosial memperlihatkan gagal menyerang Hizbullah, pasal justru membakar perbatasan antara Israel dan Lebanon. Ukraina langsung dibakar habis di Laut Merah. Namun hingga saat ini belum diketahui tujuan kapal Ukraina. Kondisi tersebut, milisi Yaman pun mengklaim pasukan Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina tersebut telah mengganggu rantai yang lebih aman meski harus mengeluarkan lebih banyak ongkos. Rusia mengerahkan pasukan Moskow dikerahkan seusai IDF melancarkan serangan di Aleppo pada awal Juni 2024. Dikutip dari Syria, pasukan Rusia bersiap membuka penyeberangan Abu al-Zandain dekat kota Al-Bab di pedesaan Aleppo, wilayah Israel. Dalam konteks ini, pasukan Rusia mendatangkan bala bantuan militer ke area penyeberangan yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang. Disebutkan sedikit mendapat penolakan dari rakyat setempat. Slogan "Pembebasan adalah satu" menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni silam. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran. Oleh sebab itu, Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah menerbitkan adegan dari operasi yang menargetkan situs Bayat Blida milik tentara pendudukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan sebuah roket bergerak menuju. Berselang lama, ledakan hebat terjadi. Rudal tersebut menghantam bangunan hingga hancur. Sementara kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi. Belum diketahui secara pasti serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka di antara pasukan pendudukan. Tentara Israel juga belum memberikan komentarnya atas serangan Hizbullah tersebut. Segerombolan kendaraan tentara Israel melaju di jalanan Ramallah seusai menggerebek kamp pengungsi Al-Amari pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat.
Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan 7 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 12 tahun dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Kendaraan tentara Israel ini terlihat berangkat setelah menggerebek kamp pengungsi Al-Amari di Ramallah. Sementara itu, dalih tentara Israel melakukan penggerebekan lantaran sedang mencari tersangka dalam insiden tabrakan mobil di daerah Rantis, di mana yang telah melukai tentara Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, sayap bersenjata militan Hamas, yakni Brigade Al-Qassam, mengatakan banyak tentara IDF yang terluka dan tewas terkena jebakan mereka. Salah satunya Brigade Al-Qassam yang memasang sebuah perangkat di rumah lingkungan Zaitun, timur kota Gaza, di mana jebakan tersebut diklaim Al-Qassam tepat sasaran. Pasalnya, tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan. Tewasnya IDF diketahui Brigade Al-Qassam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut, di mana helikopter milik Israel itu mengangkut para korban yang terkena ledakan. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga meledakkan sebuah terowongan di wilayah Zaitun Timur. Ledakan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam pada hari yang sama juga menargetkan pasukan Israel yang berada di lingkungan Tal Al-Sultan, Rafah Barat. Mereka juga menembakkan granat berpeluncur roket ke arah tank Israel di lokasi tersebut. أول مطلق جميل اسمع أنا معطيها من الظهر Sebuah rekaman beredar menunjukkan tentara Israel sedang melakukan operasi militer di daerah Rafah di jalur Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat. Operasi militer itu dilakukan oleh tim tempur Brigade Nahal Israel. Tampak dalam video mereka terlibat baku tembak dengan pejuang Palestina di Rafah. Peluru demi peluru mereka tembakkan tanpa henti di balik sisa-sisa tembok bangunan. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas pada hari Jumat 14 Juni 2024 lalu mengumumkan 2 sandera Israel tewas akibat serangan udara IDF di Rafah beberapa hari yang lalu. Meski begitu, Al-Qassam tidak menyebutkan identitas para sandera. Video yang dirilis di Telegram, Al-Qassam mengatakan Netanyahu berbohong kepada para sandera terhadap janjinya. Netanyahu mengklaim akan membebaskan mereka, namun hal tersebut hanya sebuah janji belaka. Menurut Al-Qassam, Netanyahu tidak peduli dengan sandera dan hanya menunggu kematian mereka. Sebelumnya diketahui, Israel mengumumkan pasukannya menyelamatkan 4 sandera di kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 lalu. Keempat sandera tersebut diantaranya Noah Aregamani, 26 tahun, Almog Merjan, 22 tahun, Andrei Kozlov, 27 tahun, dan Shlomizev, 4 tahun. Namun operasi Israel di Nuseirat ini telah mengakibatkan terbunuhnya 274 orang, termasuk 64 anak-anak dan 57 wanita, serta melukai hampir 700 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, Israel diketahui melakukan penyamaran. Mereka menggunakan truk bantuan dan mobil sipil untuk menyelamatkan para sandera. Tidak hanya itu, dalam operasi tersebut ternyata tim intelijen Amerika Serikat ikut membantu Israel. AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu 15 Juni 2024 waktu setempat.
Asap mengepul setelah roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan mendarat di dekat Kfar Sot Kibbutz di Galilea Atas di Israel Utara pada Jumat 14 Juni 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran Israel dengan kelompok Muslim Syiah dari Lebanon yakni Hizbullah semakin sengit. Bahkan pertukaran serangan di perbatasan utara negeri Yahudi itu kian intensif. Saling serang antara Hizbullah dan militer Israel telah menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, Hizbullah, mereka telah kehilangan lebih dari 300 pejuang dan penembakan Israel mengakibatkan puluhan ribu penduduk Lebanon di desa-desa selatan negara itu mengungsi. Israel juga tidak bernasib lebih baik, bahkan dikabarkan 60 ribu pemukim di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun konflik di wilayah utara saat ini masih berada dalam batas-batas eskalasi terkendali, prospek perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin akan terus meningkat. Anggota sayap kanan pemerintah Israel yang berperan penting dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi lebih vokal dalam mendukung eskalasi konflik di Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk melancarkan serangan terhadap Beirut dan menggambarkannya sebagai ibu kota terorisme. Mengingat sikap ini tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa Netanyahu mungkin memilih untuk melakukan tindakan eskalasi terhadap Lebanon. Bahkan, Perdana Menteri Israel baru-baru ini menunjukkan bahwa eskalasi yang lebih luas di wilayah utara mungkin sedang direncanakan olehnya. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. No, תדבר. חבר'ה עיתונאים, דקה, צלמו, שחררו בבקשה, צריך לפנות עציר. No, תדבר. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka.
Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peledak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IOF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Gifati, Yair Roitman. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas yang disebabkan oleh alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassa mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Kabin bulldozer militer D9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah HPC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Media Israel melaporkan jika pasukan pendudukan mengalami insiden sulit di jalur Gaza Tengah pada Sabtu 15 Juni 2024, di mana pihak pendudukan mengakui bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 tewas akibat ledakan alat peledak, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel juga mengakui terbunuhnya 8 tentara dan perwiranya. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka terbunuh akibat alat peledak di kendaraan pengangkut pasukan harimau meledak. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tal Al-Sultan di Rafah, selatan jalur Gaza. Di antara 8 orang Israel yang tewas adalah seorang wakil komandan kompi di Brigade Teknik 601. Media Zionis menggambarkan insiden itu sebagai bencana. Pasalnya, kendaraan tersebut diserang saat bergerak menuju lokasi selanjutnya. Padahal tentara membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Beberapa hari lalu, seorang komandan kompi berpangkat mayor juga tewas bersama 3 tentara lainnya di jalur Gaza bagian selatan. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 bertambah menjadi 661 orang. Selain itu, 3.617 tentara terluka menurut informasi yang diizinkan oleh tentara untuk dipublikasikan. Serangan Houthi di perairan Yaman sukses membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris terpojok. Bahkan Amerika Serikat kini juga mengakui kalah melawan Houthi. Hal itu terjadi setelah Houthi meluncurkan 43 peledak ke kapal-kapalnya yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengakuan kekalahan Amerika Serikat itu dilakukan karena berkaca dari ancaman Houthi yang semakin mengerikan. Terlebih hingga saat ini serangan-serangan Houthi telah memaksa 30 perusahaan energi dan pelayaran besar dunia mengubah rute perjalanan mereka. Sejak November 2023 hingga Maret 2024, kapal-kapal Amerika Serikat juga telah diserang menggunakan 43 peledak saat melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Di sisi lain, sejak bulan Desember 2023 sampai hari ini, pelayaran kapal-kapal peti kemas di Laut Merah mengalami penurunan hingga 90%. Pasalnya demi menghindari Houthi, kapal-kapal tersebut memilih mengubah perjalanan ke rute-rute yang lebih jauh, yakni dengan mengelilingi Afrika dengan memakan biaya yang lebih besar. Tentara Israel kembali tertembak peluru panas Brigade Al-Quds di Pores Netzarim, barat daya kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak 4 tentara lari kocar-kacir untuk menghindari serangan. Namun seorang tentara tertembak di bagian kaki dan langsung ambruk di lokasi. Sementara 3 rekannya langsung kabur dan tak menghiraukan tentara tersebut. إذا بدك تطخ قول لأي واحد. بسم الله الله أكبر.
بسم الله الله أكبر. Pasukan berlawanan di Palestina disebut berhasil menggagalkan operasi fase B tentara Israel di Rafah. Diperkirakan invasi akan berakhir dalam 2 minggu. Lembaga penyiaran Israel kan melansir pihak berwenang menyebut jika IDF sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi Rafah. Operasi militer yang dilancarkan belum berhasil membawa pulang para sandera Israel. Rencana The Day After untuk menggulingkan Hamas juga menemui kegagalan. Padahal, dalam fase B ini, IDF berencana menghabisi Hamas di Rafah. Hal ini terjadi lantaran belum adanya alternatif untuk menggantikan gerakan tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Israel menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain sekutu yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Tadinya Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana-rencana Israel ini tidak berhasil seiring kegagalan mereka melenyapkan Hamas. Setelah kegagalan itu, kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan tidak. Kelompok Hamas kembali melumpuhkan pasukan patroli Israel di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza.
Mereka menjebak pasukan Zionis itu dan menguburnya di dalam terowongan. Akibat aksi Hamas tersebut, helikopter pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan mencari jasad tentaranya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigadir Qassam sayap militer Hamas. Menurut